spermatogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ reproduksi hewan jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Gametogenesis adalah merupakan tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau disebut mitosis. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Istilah ini biasa disingkat proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Spermatozoa dibentuk di dalam testis melalui proses yang disebut spermatogenesis, tetapi mengalami pematangan lebih lanjut di dalam epididymis, di mana sperma disimpan sampai ejakulasi. Kapasitas produksi sperma sudah ditentukan terlebih dahulu oleh hereditas dan dikendalikan oleh kelenjar adenohipofisis dan faktor-faktor lain yang memengaruhi testis secara langsung atau tidak langsung. Sperma terbentuk di dalam tubulus seminiferi dari sel-sel induk sperma atau spermatogonia. Spermatogenesis merupakan suatu proses kompleks yang meliputi pembelahan dan diferensiasi sel. Selama proses tersebut, jumlah kromosom direduksi dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N pada setiap sel. Spermatogonia menjadi spermatid dan spermamiogenesis, yaitu perubahan spermatid menjadi spermatozoa. Ya, untuk selanjutnya, proses spermatogenesis dapat dibagi menjadi 4 fase. Fase 15-17 hari merupakan pembelahan meiotik spermatogenia menjadi 2 sel anak, yaitu 1 spermatogenium dorman yang menjadi komunitas spermatogenia dan 1 spermatogenium aktif yang membagi diri 4 kali sehingga akhirnya membentuk 16 spermatosit primer 2N. Fase 2 kurang lebih 15 hari merupakan pembelahan meiotik dari spermatosit primer 2N menjadi spermatosit sekunder N. Untuk fase 3 beberapa jam merupakan pembelahan spermatosit sekunder menjadi spermatid. Fase 4 kurang lebih 15 menit merupakan proses metamorfosis spermatid menjadi spermatozoa tanpa pembelahan sel. Spermatid adalah suatu sel bundar yang kompak dan motil, serta terdiri dari kepala dan ekor secara teoritis. Pada sapi, 16 spermatosit primer dan 64 spermatozoa berkembang dari suatu spermatogenium. Spermatozoa akhirnya dilepaskan dari sitoplasma sel-sel sertoli dan memasuki lumen tubuli seminiferi. Kita masuk pada tahap oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Sel telur atau ovum adalah suatu sel khas yang sanggup dibuahi dan selanjutnya dapat menjalani perkembangan embrional. Hampir semua ternak mamalia mempunyai ovum yang jauh lebih kecil dibanding sel telur unggas karena pertukaran zat makanan dapat berlangsung secara efisien di dalam uterus. Namun demikian, ovum masih merupakan sel yang terbesar di dalam tubuh mamalia, di samping sel-sel saraf dan neuron motorik. Sama halnya dengan spermatogenesis, oogenesis merupakan suatu proses pembentukan ovum di mana proses pembentukannya terjadi di ovarium bagian perifer atau bagian tepi. Pada ternak mamalia, sebelum ovulasi sel telur terletak pada satu sisi ovarium terbungkus dari satu massa padat sel-sel folikuler yang disebut cumuloporus. Sel telur yang baru diovulasikan dikelilingi oleh lapisan granulose atau corona radiata. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gametogenesis pada mamalia sapi. Gametogenesis dibagi atas dua bagian, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pada oogenesis, sel telur mempunyai dua membran, yaitu membran vitellin dan zona pellucida. Membran vitellin adalah suatu diferensiasi koortikal oosit dan dapat dianggap mempunyai struktur dan sifat-sifat yang sama dengan membran plasma, sel-sel somatik yang berguna untuk difusi dan pengembangan aktif. Zona pellucida adalah suatu selaput yang homogen dan semi-permeabel yang terbuat dari suatu protein yang dapat dilebur oleh enzim-enzim proteolitik. Pada ova kambing, butiran-butiran telur tersebut baik dan merata sehingga berbagai perubahan di dalam inti sel yang terjadi selama meiosis dan selama pembuahan sel dilihat dengan jelas. Sebaliknya, sel-sel telur pada sapi dan kuda penuh terisi dengan butiran-butiran lemak sehingga nukleus dikaburi dengan massa vitellus yang gelap. Jumlah kromosom adalah ovum. Keadaan haploid pada sapi 30 diameter folikel de Graaff sebelum ovulasi. Milimeter pada sapi 12-19 diameter ovum yang matang tanpa zona pellucida. Mikron pada sapi 120-160 jumlah folikel yang pecah pada setiap estros. Evolution pada sapi 1-2 umur kesuburan ovum. Jam pada sapi 18-20. Adapun tahapan oogenesis antara lain adalah sel telur berasal dari oogenia atau sel telur induk, seperti halnya spermatozoa. Oogenia juga bersifat diploid. Oogenia akan membelah menjadi oocyte primer dan kemudian akan membelah secara meiosis menjadi dua sel yang tidak sama ukurannya. Yang berukuran normal disebut oocyte sekunder, sedangkan yang ukurannya lebih kecil karena kekurangan plasma darah disebut dengan kutub primer. Pembelahan dari oocyte primer menjadi oocyte sekunder dan polosit primer disebut tahapan meiosis 1. Selanjutnya, oocyte sekunder mengalami pembelahan yang disebut dengan meiosis 2, menghasilkan ootit dan polosit sekunder. Polosit primer membelah menjadi dua polosit sekunder yang mana akhirnya ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur masak, sedangkan tiga lainnya adalah sel-sel rudimenter yang disebut badan polar atau polosit. Proses oogenesis pada sapi berlangsung pada hari ke-45 sampai lebih dari 110 hari.